Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 210 404 501 032 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil pemberian angket kepada anak SMP kelas 8 di SMP Telkom Makassar. Nah, adapun angket yang saya berikan itu mengenai kebutuhan pemberian layanan bimbingan dan konseling pada setiap bidang untuk anak SMP. Bidang yang dimaksudkan adalah bidang karir, bidang pribadi, bidang sosial, dan juga bidang belajar. Adapun hasil dari pemberian angket itu bahwa sebanyak 96,8% siswa membutuhkan layanan bimbingan karir dan khususnya di materi mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi pada judul di sini teman-teman sudah melihat bahwa judulnya itu adalah UMI. Jadi pada pemberian materi mengenai mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, ada baiknya kita mengetahui dulu siapa sebenarnya diri kita. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam layanan ini, yang pertama adalah mengenai konsep diri, kemudian yang kedua minat dan bakat, dan yang terakhir bagaimana sih cara mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih konsep diri itu? Menurut Rogers, konsep diri adalah pengetahuan seseorang mengenai dirinya sendiri, kemampuannya, kepribadiannya, dan perilakunya. Konsep diri ini mulai tumbuh dari masa kanak-kanak dan akan berkembang di sepanjang kehidupan manusia. Nah, konsep diri ini paling berkembang secara intens itu pada usia remaja. Nah, konsep diri ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada self-image, yaitu bagaimana remaja memandang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, cara remaja itu menghargai dirinya dan menghargai orang lain atau self-esteem. Yang ketiga itu sosok ideal yang remaja inginkan atau ideal self. Nah, baik buruknya konsep diri ini akan bergantung pada kesuksesan seorang remaja. Nah, penerimaan orang lain dan kesuksesan remaja juga akan memperkuat konsep diri dan harga diri mereka. Karenanya, konsep diri ini berkaitan dengan seberapa baik remaja tersebut mengenal diri mereka sendiri. Maka dari itu, penting sekali peran lingkungan bagi remaja itu sendiri. Jika lingkungan dari remaja itu mendukung hal-hal yang diinginkan oleh remaja, maka tentu saja remaja itu akan berkembang secara positif. Namun apabila sebaliknya remaja itu bergaul dengan orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, maka remaja-remaja itu juga akan melakukan hal yang sama karena identiknya remaja itu ingin diterima. Nah, bagaimana mereka ingin diterima di suatu kelompok apabila mereka tidak mengikuti kelompok tersebut? Jadi, bagi kalian yang remaja, ada baiknya kalian untuk memilih teman yang positif, yang membawa kalian ke arah yang lebih positif, bukan teman-teman yang membawa kalian ke arah negatif. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya perbedaan dari minat dan bakat. Jadi, minat itu dapat diartikan sebagai perasaan tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal. Setiap orang pasti akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki minat atau mengalami ketertarikan di hal-hal tertentu. Minat akan tumbuh secara alamiah berdasarkan pengaruh lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang itu sejak lahir. Nah, bakat ini merupakan potensi bawaan seseorang karena berkat bakat ini seseorang dapat mempelajari sesuatu secara lebih cepat dan bisa jadi karena bakat ini membawa mereka ke kesuksesan. Nah, bakat juga itu tidak akan berkembang apabila kita tidak mengasahnya secara terus-menerus. Untuk itu, apabila kalian memiliki bakat, maka kalian harus terus mengembangkannya karena itu adalah bawaan dari lahir, kemampuan dari lahir. Tidak semua orang yang bisa memiliki bakat yang kalian miliki. Nah, adapun minat itu bisa jadi kita hanya berminat di suatu bidang tapi tidak berbakat di bidang itu.
Nah, kita sudah memasuki ke bagian inti dari materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Cara yang pertama adalah kenali diri sendiri. Bagaimana kita mengenal diri sendiri? Nah, seperti di awal tadi yang saya sudah jelaskan bahwa sangat penting untuk membangun konsep diri. Nah, konsep diri ini berkaitan dengan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita ingin dikenali oleh orang lain. Cara untuk mengetahui dan mengenali diri kita sendiri itu yang pertama, coba tuliskan di kertas apa saja kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki, apa saja hal-hal yang kalian sukai, apa saja hal-hal yang tidak kalian sukai. Nah, ini tentu bukan merupakan hal yang gampang karena kebanyakan remaja itu masih bingung apa sih sebenarnya bakat mereka, apa sebenarnya yang mereka sukai, apa yang sebenarnya mereka tidak sukai. Dan remaja juga ini cenderung untuk ikut-ikutan dengan teman sebayanya. Untuk itu, dalam mengenali diri sendiri, kita perlu merenungi bagaimana sebenarnya kita ingin dikenal, bagaimana sebenarnya diri kita. Karena yang bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya itu adalah cuma diri kita sendiri. Yang kedua adalah bangun self boundaries. Nah, ini juga sangat penting karena dengan adanya self boundaries kita akan bisa menerapkan sikap asertif dan komunikasi asertif. Dengan adanya self boundaries ini kita bisa menentukan batasan-batasan yang mana perlu untuk orang lain mencampuri dan yang mana adalah bagian privasi kita sendiri. Untuk itu, dengan memiliki self boundaries, kita akan bisa mengendalikan diri kita sendiri dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah berani mencoba hal baru. Dalam proses kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, tidak salah untuk berani mencoba hal-hal yang baru ke arah yang lebih positif. Misalnya, mengikuti bimbel, mengikuti les privat, mengikuti pengembangan bakat seperti menyanyi, bermain piano, public speaking, berbahasa Inggris, atau mungkin kemampuan matematika dan sains. Yang keempat adalah tidak membanding-bandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Nah, dalam proses mengenali diri sendiri dan mengetahui kelebihan serta kekurangan diri sendiri itu tidak jarang kita untuk membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Hal ini boleh dilakukan selama dalam batas wajar, selama dalam proses membanding-bandingkan itu kita menjadikan motivasi. Akan tetapi apabila kita membanding-bandingkan diri dan akhirnya kita sendiri yang down, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Karena jika hal tersebut terjadi, maka kita akan cenderung berfokus pada orang lain, tidak berfokus pada diri sendiri. Nah, setelah kalian mengenali diri sendiri, membangun self boundaries, berani mencoba hal baru, dan berani untuk tidak membanding-bandingkan diri kepada orang lain secara berlebihan, maka dengan sendirinya kalian akan mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Dan yang paling penting adalah sebenarnya mengetahui dan mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Biasanya dengan mengenali diri sendiri itu kalian sudah bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kalian. 3 tahap berikutnya adalah tahap pendamping saja agar dalam proses berkembang, dalam proses meniti karir kalian itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan di awal. Itulah tadi video mengenai hasil angket dan pemberian informasi layanan di bidang karir. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.